Kadang-kadang gue nonton anak gue lebih tegang main. Pasti ya. Oh iya. Serius. Lebih gregetan sendiri gitu kadang-kadang. Cuman ya suka dukanya itu. Kadang-kadang gue mesti ambil cuti juga. Kalau lu pertandingan di luar kota. Karena pertandingan jadwal schedule tuh sekarang ini lumayan rame. Nasional atau internasional. Itu siapa Selam? Itu anaknya Arthur. Berarti udah gak bisa intermediate lagi. Oh, aduh. Welcome to Behind the Serves, where we uncover the stories of your local tennis figures and communities. Bareng gue Ray. Aslam. Iya, dan kali ini kita kedatangan Arthur Mamahit. Halo. Welcome Arthur. Mas Arthur, apa kabarnya Mas Arthur? Baik, Bung Aslam. Kalau orang yang aktif di pertenisan skena tenis Jakarta nggak mungkin nggak tahu ya. Wah ini Arthur udah sangat terkenal. gue look up sih, nge-look up Mas Arthur sih ini. Lu kayak ngomongin Excel aja lu finish up. Iya, bahkan waktu itu lu sendiri yang cerita ya Tur, ada banyak lah orang-orang yang kayak mungkin petenis pro Indonesia nggak tahu siapa gitu sekarang petenis pro, tapi kalau Arthur kenal pasti. Tahu, Segitu beredar ya. Gue aja sampai sekarang Ray kayak nggak nyangka bisa kenal Mas Arthur. Beneran, serius. Lu banget. beneran Mas. Gue tuh kayak adore lu banget gitu. Gue ketemu lu di mana sih Lam? Di Anwa nggak salah ya? Anwa ya. Salah satu turnamen ya. Salah satu turnamen. Ya mungkin sedikit buat, tapi kan mungkin diantara ada sedikit orang yang belum tahu Arthur ini siapa ya kan. Arthur ini adalah salah satu penggawanya Lockdown Tennis ya. Lockdown Tennis salah satu komunitas tenis yang paling gede juga dan paling berprestasi di. Betul, banyak banget prestasi. Ya, nanti kita bahas juga tuh. Tur mungkin cerita dulu kali ya, little bit about yourself gitu. Kan lu udah di dunia tenis dari kecil ya. Kurang lebih mungkin bisa your background lah dulu gimana awalnya mulai ke dunia pertenisan tuh gimana tuh? Kayaknya same old story juga sih. Namanya tenis pasti dikenalin dari orang tua. Oke. Ya kan? Di komplek. Dan bokap waktu itu latihan main sama temen-temennya, gue ikut. Dan waktu itu kebetulan di komplek gue ada kayak akademi. Gue nggak tahu mungkin atau kalian mungkin tahu ada namanya dulu sekarang sudah almarhum namanya Pak Bujo. Pak Bujo itu dulu dibantu sama Mas Momon yang ada di Jita. Oke. Tahu gue. Jadi Mas Momon tuh yang pertama kali ngajarin gue pegang raket. Oke. Umur berapa ya? Mungkin gue umur 7 kali. Oke. Berarti dari usia muda juga ya, dari kecil ya? Lumayan dari kecil. Dikenalin. Awalnya bokap nih cobain. Suka. Akhirnya ya udahlah latihan di situ ada akademi. Ya tinggal ngesot. Dari rumah deket banget. Seminggu mungkin 3 kali. Ya udah kita latihan dari kecil. Terus juga sama almarhum Pak Pujo disuruh ikut turnamen. Ikut-ikut jadi junior player masuk main dari kecil. Dari umur 10. KU juga. KU 10. Awalnya dulu ada bola busa men. Bola busa? Apa tuh? Itu kayak Red Ball gitu? Ya? Correct. Kalau sekarang mungkin ya Red Ball. Oke, dulu beda? Beda. Jadi bolanya kayak busa. Bolanya kayak busa gitu awalnya. Terus sekarang kan ada pertama kali gue balik lagi nih ada Red Ball, Orange sama Green Ball. Green Ball benar. Kalau dulu bola busa. I see. Itu berarti dari lu 7 tahun sampai 10 tahunan. Sampai kira-kira SMP SMA lah SMA. Lu masih main sampai SMA. Gitu. Ya. Terus pindah lumayan klub. Oke. Terakhir gue itu di Kemayoran dulu kalau ada lu tau lah. Kemayoran kan banyak lapangan tuh. 12 apa? 20 ya. Dulu gue juga main situ. Yang sekarang jadi Wisma Atlet. Benar. Wisma Atlet. Nah dulu di situ terakhir sama Om Tintus, Tante Susana, Kak Agustina sama legenda-legenda ya. Ya, dulu mereka jadi satu. Dan ya itu latihan di situ terakhir sampai SMA ya biasa lah ya. SMA ketemu teman-teman sekolah akhirnya pindah cabur. Pindah cabur apa tuh? Main bola. Okay. Ya main bola ya sempet ya nyesel juga sih karena gue nggak pursuit tenis lagi karena ya gara-gara itu jadinya gue nggak bisa dapet scholarship tenis gitu. I see. Berarti yang college tenis tuh ada lu ya? Bram. Si Bram. Yes. Kalau lu berarti nggak college tenis? Enggak. Cuman memang setelah gue sekolah, gue waktu itu lulus SMA, kuliah di Malaysia. Bram tuh digenjot juga tuh gitu tuh. Tenis ya? Gue. I see. Ada satu lah gitu yang pro ya. Berarti kakak beradik ini semua ya?
jago nih kayaknya. Enggak, biasa aja. Berarti lu dari kecil sama Bram sering ini ya, sering sparring dan Ya memang ya kita sering ikut tanding juga sih. Seminggu tenis itu udah kayak 3 kali 4 kali lah. Jadi pulang sekolah dijemput nyokap, Langsung ini Kebayoran misalkan. latihan. Iya. Sebelum Kebayoran sempat di Kelapa Gading. oke. Dulu ada Fix ya? bukan KTKG dulu. Oh. Om Hadiman. Oh Hadiman. Ya gitu. Jadi ya habis itu kuliah, stop tenis, mulai main-main lagi tuh pas di Malaysia Alam. Oh, di Malaysia. Ya sempat main buat college juga di Malaysia. Oh sempet Tapi varsity bukan tapi scholarship. beda. Cuman tim Main-main aja. tenis. Ya. Main-main. Tapi ikut ada turnamen juga di Malaysia. Ada. Ah. Turnamen antar university di Malaysia ada. Oh. I see. Gimana tuh hasilnya? Sempat juara lumayan. Oh. Lumayan. Terus ya itu tapi sempat ya balik lagi lah kan mesti latihan lagi. Setelah itu lulus dari Malaysia lanjut sekolah lagi di US, itu gue gak main tenis sama sekali. I see. Nah, terus kan sekarang lu sangat hits lah ya di dunia pertenisan. Ada dari dulu sejak lu ya pindah cabur sampai kemudian akhirnya kembali lagi nih terjun ya dalam gitu ya di dunia pertenisan tuh gimana tuh, Tur? Awal mulai pandemi sih. Oh, lu baru main lagi pandemi juga? Yes, pandemi itu baru ngumpul lagi. Oh, yang apa namanya dirutinin lagi lah gitu ya. Iya. I see. Benar-benar pandemi itu rutin lagi karena ya sibuk kerja segala macem. Akhirnya pas pandemi olahraga apa nih? Dan gue kebetulan anak gue udah mulai pengen suka tenis juga. Ya otomatis gue mesti Itu coba balik lagi. anak suka tenis karena emang dari dirinya suka tenis atau ada lu agak cekok-cekokin gitu? Awal mulanya gue mau nyontohin karena gue pengen dia punya olahraga lah ya bergerak dan ternyata dia suka menggeluti. Jadinya ya gue aja makin semangat balik lagi. Anak gue juga jadi biar sampai sekarang dia malah yang getol banget. Iya. I see. Itu juga one of the things yang gue pengen bahas sebenarnya sama Arthur nih, karena bukan cuman aktif di dunia komunitas ya di lockdown tenis tadi, tapi Arthur ini kan juga lu tenis dad ya, tenis parent ya, gitu. Tadi barusan udah sempet disebut juga. Ya. Itu jadi boleh diceritain nggak? Tadi kan awalnya dia lu mulai ajak si Bradley ya. Mulai ajak si Bradley main tenis tuh dari umur berapa? Terus kenapa akhirnya bener-bener ya udah dia harus jadi junior juga nih, harus jadi pemain tenis juga nih. Gue gak pernah memaksa sih. Oke. Jujur, karena gue sama adik gue tuh merasa dipaksa. Oh gitu. Burnout man. Interesting. Oke. Terus. Iya, serius gue kayak dipaksa main justru kayaknya burnout. Itu juga yang membuat gue kayaknya jadi rebels. Oke. Mainnya akhirnya di sekolah aja deh, main bola gitu. Oke. Sekarang gue nyesel. Mungkin kalau gue ya something yang gue nyesel ya itu gue nggak bisa dapat kesempatan untuk dapat scholarship kayak main untuk college university di US tuh. It's like seru banget. Nah kalau untuk Bradley gimana? Bradley, nah jadi gue nggak mau maksa. Malah sekarang ya gue mesti coba make sure dia balance antara edukasinya sama tenisnya sih. Kadang-kadang kalau nilai jelek malah gue sama istri gue gak ngasih media main tenis. Oh gitu. Nangis biarin aja. Berarti kayak di Coach Carter nih. Kalau jelek gak dikasih main basket gitu. Tapi intinya ya dia sih sekarang karena dia mau terus makanya kita selalu support. Intinya sih kita coba support. Kayak dia mau ada pertandingan di mana, kalau memang sekolahnya gak mengganggu ya go for it. Itu Bradley awalnya dari lu yang latih dulu atau ada? Enggak. Gimana tuh? Jadi awalnya justru pada saat itu berarti main duluan tuh sama istri gue. Karena istri gue kayaknya pengen. Berarti sebelum pandemi nih? Sebelum pandemi. Berarti sebelum event lu mulai balik lagi Betul. ke dunia tenis itu dia duluan nih? Pegang raket pertama tuh. Duluan. Oke. Apa sih di komplek gitu rumah? Iya, pokoknya intinya ada pelatih waktu itu, terus mulai main-main lagi, diajarin lah, kenalin. Guanya mah belum tertarik balik. Belum tertarik balik. Nggak gatel gitu ngeliatin dia main terus lu nggak gatel? Belum waktu itu. Gak tahu kenapa. Tapi intinya pas sampai gue tertarik main lagi tuh karena ya itu pandemi, gue nggak bisa olahraga yang lain. Gue sempat main basket, main bola, kan salah satu olahraga social distancing lah ya. Betul, social distancing. Betul. Jadi Bradley sama istri
latihan. Istri gue nganterin. Oh istri nganterin. Ya, akhirnya tapi ya kayaknya bagus karena dipikir kita lihat juga tenis itu melatih fokus ya. Jadi ya itu salah satu awal mulanya. Oh akhirnya dimasukin akademi gitu nggak atau? Iya masuk. Dulu pertama kali berarti latihan tuh di Sportama. Okay. Oh Sportama. Sultan. Ya. Terus habis itu ya udah lockdown. Terus juga waktu itu si Bram bilang mau main lagi nih sama teman-teman junior dulu. Di lockdown itu. Oh, di mana tuh? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Girana. Nanti kita bakal banyak dalam nih bahas soal lockdown nih. Tapi balik lagi dulu ke being tennis parent ya. Ini pasti relatable juga dengan banyak. Betul. Orang tua yang punya anak, yang orang tuanya hobi tenis, kepingin anaknya juga mungkin jadi pemain junior juga. Ya. Itu apa tuh suka dukanya ya? Suka dukanya. Nah ya. Kadang-kadang gue nonton anak gue lebih tegang main. Pasti ya. Oh iya. Serius. Lebih gregetan sendiri gitu kadang-kadang. Cuman ya suka dukanya itu. Kadang-kadang gue mesti ambil cuti juga. Kadang-kadang lu pertandingan di luar kota. Karena pertandingan jadwal schedule tuh sekarang ini lumayan rame. Nasional atau internasional gitu. Terutama sekarang udah mau 14 tahun sekarang ya. Under 14. Tapi ya syukur kemarin ini karena dia banyak ikut tanding, punya prestasi yang oke, sampai sempat dipanggil seleknas juga U12 gitu sih. So ya suka dukanya ya itu cukup bangga dia bisa ada di sana. Tapi ya itu I think trade off-nya ya itu gue mesti bisa membalance antara work sama tenisnya dia juga dan ya hobi gue juga sebagai tenis player juga sih. Gue pernah sih ngelihat Bradley main single kalau nggak salah tuh di Clash of Squad. Oh iya. Main di Neo lawan siapa gitu. Tim laki tenis ya? Tim laki tenis. Ya. Oh itu bagus banget. Sampai teman gue aja itu siapa sih? Itu anaknya Arthur. Berarti udah gak bisa intermediate lagi. Oh aduh. Sebenarnya gue daftar kemarin tuh. Berarti. Iya. Tuh kan tadi lu sempat sebut nih di awal bahwa sempat dulu dipaksa ya sama bokap. Sorry, gitu kan. Sorry bokap. Sorry om. Kan dipaksa gitu dan akhirnya lu waktu itu rebel segala macam. Apa lesson learn dari situ yang lu akhirnya sekarang saat gue mau membawa si Bradley ini dalam journey-nya dia sebagai pemain tenis gitu ya. Apa yang lesson learn dari situ yang lu terapkan gitu jadi? Gue tuh ngerasa gue di titik jenuh banget tuh karena bokap kan suruh gue latihan. Pokoknya main tenis gitu terus. Tapi pada saat pertandingan juga mungkin gue banyakan kalah men. Mental gue drop. First round, second round out. Jadinya gue merasa burn out juga dan stres. Jadi itu yang gue pikir, yang gue feel sih. Dan akhirnya ya at one point udahlah, I think stop aja dulu deh, cari olahraga lain yang benar-benar bisa happy. Jadi karena buat gue main tenis, karena main tenis itu ternyata ya lu sendirian di lapangan, apalagi single kan. You have to solve your own problem gitu di lapangan. Kadang-kadang main tenis itu yang dia main tegang banget tuh. Bener. Kejadian, gue pernah ngerasain sendiri kan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya tipis-tipis kena mental lah ya. Pasti men. Jadi ya tapi zaman dulu belum ada kasus mental health segala macam. Anyway, awareness-nya belum ya. Belum awareness. Tapi itu mungkin yang gue rasain. Jadinya akhirnya gue sama anak gue nggak mau terlalu pushy. Tapi yang pasti dia enjoy dan itu mesti dijaga sih. Jangan sampai dia burn out, jangan sampai dia bosen sama tenis. Gitu sih. Jadi ya pada saat memang dia lagi di titik jenuh kayak kalah ya mendingan pull out dulu sebentar. Kasih refresh dulu, istirahat dulu lah ya. Ya kan, masuk bengkel lagi, maksudnya latihan lagi. Habis itu ya let them go. Kayak sekarang dia nih lagi nggak terlalu banyak tanding, karena karena dia kan baru naik ke KU14 nih Lam. Di KU14 nih dia masih umur 12. Ini lagi saat-saatnya pembantaian nih sebenarnya. Nah kalau buat junior, menurut gua tuh KU12 KU14 itu bedanya jauh banget. Itu kayak seleksi alam bakal terjadi di sana. Gua salah satu yang kena seleksi alam gitu. Pas 12 ke 14. Iya. Jadi
gue belajar dari itu, ya udah sekarang mendingan dia fokus dulu, jangan terlalu sering ikut tanding. Karena kalau selalu ikut tanding dia dibantai terus pasti ngaruh sih. Betul. Kenapa lu decide untuk saatnya naik ke 14 nih, padahal usianya masih boleh dong di 14? Iya, karena dia kan kalau tanding itu kan ngumpulin poin sama kayak ATP. Nah sekarang ini karena kemarin kan udah ikut seleknas ya. Dan buat apa dia main lagi di 12, poinnya bakal hilang nanti. Right. Ngejar poinnya juga ya. Jadi poinnya mendingan kalau memang udah oke ya masuk 14, udah saatnya ngumpulin poin di 14 justru. Gitu. Tapi gue lebih mikir kalau memang nanti dia lebih siap pasti bisa kok, at least gitu. Kalau sekarang dia mau ngumpulin poin ya, tapi dia dibantai, trade off-nya itu nanti mentalnya kena juga segala macam. So jadi struggle lah ya jadinya. Itu sih. Jadi ya udahlah. Sekarang latihan dulu fokus sama pelatihnya. Ya gue bantu juga kadang-kadang. Gimana membalance antara, kan sebenarnya main di level yang lebih tinggi tentu lebih bagus dong. Lu kan improve lah. Harusnya karena akhirnya jadinya bertemu dengan lawan-lawan yang lebih bagus, lama-lama akan bisa keep up. Tapi di sisi lain tadi you brought important point juga, kalau misalnya terlalu jauh dan dibantai-bantai bisa kena mental juga. Betul. Itu balancingnya gimana, balancing act-nya? Yang pasti porsi latihannya, programnya harus jelas ya, apa yang memang harus dia tingkatin. Dan gue sih ngerasa sekarang pukulannya udah jauh lebih keras segala macamnya, dan sebenarnya dia bisa bersaing. Dan gue sih ngerasanya ya itu, yang penting dia mesti siap dulu, karena cara bermain di level yang 12 sama 14 ini beda pasti. Dari segi strategi udah mesti jalan segala macam. So dia mesti ditanamin juga hal-hal seperti itu sih, biar dia nggak terlalu kaget. Jadi harus ada enjoy-nya juga ya. Pasti. Harus ada joy-nya juga ya. Menang itu enjoying, kalah itu juga sebenarnya proses menurut gua. Iya. Padahal lu tetap ada poinnya juga ya. Kalah menang itu ya. Betul. Dan lu belajar pada saat menang, lu belajar juga pada saat kalah kan. Betul. Kadang-kadang anak-anak yang selalu juara, dia nggak pernah kalah, ya nggak bagus juga ya. Nggak bagus juga. Nanti suatu saat akan ketemu whale yang lebih tinggi, baru tuh. Betul. Nggak bisa handle. Harus gitu belajar cara kalah juga sih menurut gua sih. Iya. Makanya masa main tenis menang-menang terus. Harus berani ya main di level lebih tinggi. Harus ada kalah-kalahnya juga. Itu menjadi bagian dari serunya. Setuju. Ya begitu. Nah, sekarang gimana nih? Ceritain tentang lockdown tenis nih. Yes, lockdown tenis dari namanya kayaknya kebayang tuh ya awal mulanya. Tapi boleh dari lu aja mungkin. Ya as you guys know, namanya lockdown berarti mulainya pada saat pandemi. Dan gue juga salah satu anggota sebenarnya sih. Dan pada saat sana anggotanya mungkin bisa dibilang mungkin ada sekitar 10-15. Sekarang sih udah cukup banyak. Dan gue melihat ini teman-teman semua banyak kan ex junior semua sih memang. Ada ex college player, semuanya berkumpul lagi di situ. Dan ya rata-rata ya jeda umurnya ya mirip-mirip kayak gue gitulah. Kayak Bram, kayak Yules, ya Thomas. Semuanya rata-rata memang daerah-daerahnya yang domisilinya di utara tuh. Di utara, Gading soalnya ya. Gading, Jakarta Timur, Pulau Mas, Romangun semua. Timur lah, anak-anak timur. Timur, Jakarta Utara. Jadi tuh awalnya pas COVID, pas lagi pandemi, mulai ngumpul lagi bareng, terus makin lama makin gede, apa nih ini? Ya, jadi memang makin lama makin banyak, dan juga orang jadi lebih tahu mungkin gara-gara ikut ya imbasnya dari ELTL juga sih. Thank you. Itu lockdown pertama kali kayak ikut turnamen atau itu di ILTL atau ada sebelum ILTL ada ikut turnamen? Mungkin hanya beberapa orang sih. Karena kalau gue lihat pada saat kita ngumpul di satu grup gitu ya, pasti ada orang yang ya senangnya ya main-main gitu aja. Tapi ada juga yang pengen lebih maju, main di kesana kemari gitu lah. Sparring lah ya. Ya cobain lawan sini, lawan itu. Karena kan kalau udah terlalu sering ngumpul dengan satu grup, udah kenal bolanya satu sama lain, dia udah terlalu terbiasa. Ketemu orang lain bingung kan. Dan lu buat room untuk improvementnya gue rasa terbatas. Terbatas benar. Jadi ada beberapa dari kita tuh ada yang senang ikut tanding, coba untuk men-challenge diri sendiri lagi agar bisa maju itu sih. Salah satunya ikut ILTL ini lah ya. Waktu itu pertama yang paling mungkin sebelum ada ILTL ada ya itulah paling Infinite benar. Ya.
pada sering ikut lah ya. Lu GTR. juga ikut lah pasti. Yes, jadi GTR. Infinite GTR. Yes. Lockdown ini terkenal dengan ini yang ikut lockdown nih jago-jago semua nih Iya. gitu. Takut gitu. Aslam juga bisa. Advance to master. enggak. emang apa namanya? Emang lebih banyak orang-orang yang udah lebih advance yang tertarik untuk join di lockdown gitu atau Kebetulan aja kali ya. Kebetulan ya. Awal mulanya karena kita dulu ex junior ya, jadinya kategorinya kelihatannya jadi kayak intermediate upper to advance gitu. right. Tapi sekarang sih udah lumayan variety variety. spread juga sih kita. Jadi ya dan itu juga kalau gue lihat sekarang banyak yang kedongkrak naik loh malah. Pemain-pemain internya sekarang gue lihat makin maju. Udah pada bagus. Jadi lebih ya karena dia biasa mungkin bola kencang segala macam jadi lebih inilah ya. Salah satunya tuh gue pernah ngeliat tuh si Baptista ya, Tista ya. Yes. Tista. Yes. Itu bagus banget ya. Waktu lawan ini di SMTC ya, main single ya. Yes. Main di pasar minggu ya. Pasar Minggu. Udah ketinggalan. Pokoknya ketinggalan lah, dibalikin jadi menang. Ya. Mentalnya cukup bagus Nah juga itu Tista. Tista itu salah satu yang gue lihat mungkin dari sumur Bradley sampai sekarang lebih tinggi dari gue. Oh. Umur ini masih muda juga. 17 SMA. Oh, Masih SMA. Masih SMA. Oh, jadi banyak pemain junior juga. Maksudnya yang sekarang masih junior juga yang Ada. lagi Ada. ikutan main di sana gitu ya. Iya ada. Dan lawan bapak-bapak gitu udah mulai ngalah-ngalahin Bisa kali compete lah ya. udah bisa compete Iya, lah harusnya. bahkan ya yang junior sekarang kayak contohnya Owen. Owen. Owen, terus ada Miska juga pemain nasional Miska, Indonesia. Miska juga pernah Sinclair. main di situ. Itu juga ya itu Miska tolong om-omnya ditembak. Latihan buat om-om juga kan. Tadi sebenarnya ada satu yang gue pengen tanyain sih. Apa? Masih Apa balik lagi dikit Boleh, kalau boleh. boleh terkait skena junior ya. Kan Boleh. Ini kan dulu lu pemain junior, sekarang lu bapaknya pemain junior gitu. Seberapa beda nih dulu dan sekarang skenanya ya, turnamen-turnamennya. Terus Dari masa waktu lu Iya, junior masa sama yang junior sekarang. masa yang- ke masa. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada loh kejuaraan tenis nasional yang legenda tuh masih ada. Kayak yang baru berlangsung beberapa minggu yang lalu tuh di Wijoyo Wiono di Surabaya. Itu dari zaman gue kecil ada men. Oke. Sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Cuman yang sekarang yang membedakan mungkin sekarang banyak ya kejuaraan. Lebih banyak lagi. Dan ternyata sekarang yang baru tahu cara perhitungan poinnya tuh mungkin agak berbeda dengan zaman dulu. Oh. Gitu. Seberapa ngaruh tuh terhadap, maksudnya ya perhitungan poin berbeda, ya mungkin ada perubahan atau apa biasa gitu kan. Tapi seberapa ngaruh tuh ke kompetisi yang akhirnya jadi terjadi atau jadi diharapkan ikutan gitu. Ya sekarang mungkin kalau gue lihat kan sekarang PLT yang baru nih sangat-sangat fokus banget ya. Dan gue melihatnya sih sekarang itu lebih banyak nih covernya. Soalnya tenis itu kan olahraga bisa dibilang gak murah juga men. Betul. Dulu tuh banyak pertandingan-pertandingan terpusat di kota-kota besar. Gimana pemain-pemain yang ada dari luar pulau nih. Ya, Nah yang sekarang sih daerah-daerah udah lebih lumayan banyak nih gue lihat pertandingan-pertandingan. Dan ya, itu harus selalu diinin sama PLT sih. Karena bibit-bibitnya kan dari sana sebenarnya banyak juga. Mungkin kalau ada pengurus PLT yang lagi nonton podcast ini, ada beberapa juga yang kita kenal kan. Tolong di... Ya dan gue udah dengar kok maksudnya banyak sekali. Karena pernah dipaparkan juga dan itu gue rasa kita mesti Mudah-mudahan support lah ya. terus sih. Kita mesti support. Iya. Mungkin kita dari LTL dari komunitas juga mesti support juga sih. Karena programnya cukup baik. Yes. Balik lagi ke lockdown. Gimana? Ini kayaknya udah ini ya apa? Awalnya kan yang gue tahu itu banyak kan yang laki-laki semua nih. Dan itu bagus-bagus semua pemain-pemainnya. Nah sekarang ada berkembang nih, ada yang womensnya juga ya. Ada. Lockdown Girls. Lockdown Girls. Nah, itu apa? Gimana tuh awal mulanya tuh? Awal mulanya ya biasa kita waktu itu mereka datang ikut main terus juga kalau dilihat antusiasmenya juga cukup tinggi terus mereka latihan juga di luar nih sendiri nih. Akhirnya ya ngumpul nambah banyak akhirnya mereka buat sendiri juga tuh sekarang Lockdown Girls. Oh cukup berani juga ya. Kenapa berani? Kenapa tuh? Ya maksudnya gini, ada di ya kayak di tempat gue deh, kayak beberapa cewek-ceweknya gitu, oh
ngeri lawan yang cowok-cowoknya boleh kenceng-kenceng gitu. Cuman gue ngeliat di Lockdown Curse ini kayaknya ya udah yuk kita main bareng gitu. Iya dan dia nggak apa-apa, mereka nggak takut ditembak. Nggak takut ditembak. Nah, ditembak yang lain mungkin. Tapi emang harus gue akuin sih. Mungkin diakuin semua juga sih. Lockdown tuh banyak banget prestasinya. Gue yang paling gue inget pertama kali gue tahu Mas Arthur tuh waktu final YLTL. Kalau nggak salah lu sama Abram lawan lu. Oh iya itu pertama kali gue YLTL tuh. Matthew sama itu yang kedua. Yang ada anak kecil tuh. Dylan. Sama Dylan. Dylan Yap. Wah Dylan Yap. Wah itu. Kalau nggak salah tie break ya. Super tie break. Super tie break kan? Super tie break. Itu bagus banget itu. Dan siapa ini? Arthur Mamahit, Abraham Mamahit. Mamahit Brothers. Mamahit Brothers. Nah. Dia juga tuh Mamahit Brothers. Iya benar. Waktu itu gue komentator kayak. Nah, mungkin satu hal juga yang kayaknya cukup menarik sebenarnya. Kita udah agak dengar dikit. Mau ada gebrakan lah dari lockdown ya. Gosipnya. Gosip apa sih? Gosipnya katanya mau bikin lapangan nih di Jakarta. Boleh diceritain nggak sedikit tentang apa nih Lockdown Arena ya? Lockdown. Oh iya. Namanya Lockdown Arena ya? Lockdown Arena betul. Keren. Dan ya memang teman-teman punya mimpi juga sih. Kalau sekarang ini kan kita mainnya di Gading Kirana. Terus ternyata teman-teman tuh antusias banget nih buat kita lebih berkembang lebih besar. Salah satunya ya kita tuangkan dengan lapangan tenis sendiri, Lockdown Arena ini. Dan ini sih inisiatif teman-teman semua di Lockdown ya. Jadi cukup banyak yang mau untuk membangun bareng-bareng nih. Itu dari kapan tuh Mas? Apa obrolan dari ide-ide untuk bikin lapangan ini nih? Kan biasa suka wacana tuh. Benar. Kita bikin lapangan aja yuk. Tapi nggak tahu kapan terrealisasi. Nah ini konkret nih rupanya. Gimana? Ya jadi memang kalau bisa dibilang beberapa dari kita mungkin gue sebut aja ya beberapa key person kayak Thomas, terus juga ada Abram sendiri, terus ada namanya Ko Denny dan Ko Robi. Mereka yang kita bareng-bareng nih untuk start. Untuk buat lapangan. Akhirnya kita coba ngomong sana sini. Akhirnya kita ketemu tempat juga. Dan di daerah mana tuh Mas? Di daerah Yosudarso dekat Priuk ya. Ke arah Priuk. Ya hampir sana. Ya. Tapi memang lokasi cukup strategis kalau di Jakarta Utara. Dan kita juga melihat memang di Jakarta Utara ini masih belum banyak. Belum sebanyak Barat. Iya benar. Barat udah banyak banget. Barat banyak banget. Iya. Jadi ya why not? Karena kita lihat sekarang mau booking lapangan tuh di Kelapa Gading susah minta ampun. Betul. Susah banget. Ya setahu gue tuh di utara tuh di Sunter tuh apa namanya? My Tennis. Nah itu My Tennis tuh kalau lihat schedule-nya, waduh. Penuh ya. Penuh banget. Padat banget. Soalnya di utara emang indoor ya. Kita ngomong indoor. Belum banyak. Jadi lockdown ini indoor nih. Indoor. So we're gonna have 3 indoor tennis and 2 in paddles. Wow. Indoor paddles. Main di pedal juga. Ya lumayan lah. Hitung-hitungannya ada. Mungkin kita bisa sedikit iklan ya lihat videonya dari Lockdown Arena. Bisa dilihat di gambarnya sekarang.
Keren sih ya. Ya mudah-mudahan lah. Ini kapan rencananya? Rampungnya nih. Rampung. Iya. Ya ini jadi 3D modelnya masih ya yang awal. Rampungnya kira-kira sesuai plan sih masih Desember. Desember ini. Oh ya? bentar ya. Bentar lagi nih. Desember. Mantap. Desember pertengahan, akhir. Rencananya sih awal. First week gitu. Ya nanti kita akan buka untuk trials. Right. Ya. Dan rencana juga kita akan buka ada pertandingan pembukaan. Turnamen. Pembukaan. Turnamen tenis lalu turnamen pedal. Jadi ya. Nice. Kita di LTL akan sangat siap bekerja sama. Please dong. Ya dong. Kita akan support. Kita akan support lah. Itu di Lockdown Arena selain courtnya ada apa lagi tuh Mas? Ada kafe. Ada kafenya juga. Oke. Ada bar. Bar? Udah juga tuh. Ya pasti ada kafe, terus juga kita masih decide apakah nanti ada store untuk menyenar atau tidak. Right. Jadi ada ininya juga nggak kayak ini gue ngeliatnya sekarang tuh beberapa court itu mereka bangun tapi ada luput untuk penonton nih. Enggak. Jadi kita belajar dari hal itu juga. Akan ada tribun penonton. Nice banget. Ya, jadi memang ada 3 court. Satu court itu kayak center courtnya, di mana itu ada tribun penontonnya. Oke. Berarti buat yang berada di utara dan sekitarnya, atau nggak harus di utara sih sebenarnya? Nggak harus di utara, karena itu langsung tol ya, deket tol kan? Kalau kalian dari Ancol turun tol Tanjung Priok tuh langsung sebelah kiri. Kalau dari Cawang turun tol langsung sebelah kiri. Di Aslam dari Cibubur juga dekat. Dekat kok. Yes. Pokoknya kalau berada di Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin dari luar kota mau ke Jakarta main tenis bersama penggawa lockdown bisa di situ ya. Jadi bakal lebih sering nih nanti latihannya lockdown. Karena kita lagi decide nanti di situ juga akan ada classes yang dirun sendiri sama lockdown. Ya. Jadi ada in-house ke ini ya. Yes, ada adult classes. Akademi juga, bikin akademi. Something like that. Ya, jadi memang nanti kita akan set jam-jamnya untuk itu sih. Dan yang pasti ya kita open untuk semua komunitas kalau memang mau main di sana. Itu kan ada tenisnya juga nih. Terus ada pedalnya juga ya Mas? Betul. 2 ya? Betul. Itu yang setahu gue kan lockdown tuh kan mainnya tenis nih. Terus bikin pedal dia apa nih? Iya karena kita lihat memang antusiasme pedal kan lagi tinggi-tingginya nih ya. Dan memang beberapa pemain di lockdown tuh ada yang main pedal juga. Pedal juga. Dan bahkan kita ada yang certified coach pedal juga sih. Siapa? Ada namanya Shout out to Flagon. Salah satunya. Dia certified pedal. Jadi kita nanti akan ada latihan di pedal juga sih. Classes. Mantap. Tur. Mudah-mudahan doain lancar. Ya. Nanti kita siap main-main. Kita siap nyobain lah ya. Please. Minta slot jadwal. Bener ya? Iya. Apa nama tim lo yang baru? Situ. Ya itulah. Kok gak mau disebut? Gak mau lah. Kenapa nih? Highlanders TC. Oke. Siap. By the way, kalau orang pengen join lockdown gimana caranya tuh? Pengen join lockdown. Sekarang kita main slotnya lumayan banyak loh. Maksudnya kita main tuh di hari Selasa, Kamis, Minggu, Sabtu juga kadang-kadang ada. Berarti 4 kali seminggu ya? Iya. Jadi langsung datang aja atau gimana? Gak apa-apa, ntar kontak. Kita coba ini, karena kita sekarang cukup beragam. Levelingnya cukup beragam sih. I see. Itu apa dari sore ke malam apa? Enggak, kalau lockdown malam biasanya mainnya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Malam kalau Selasa, Kamis, Sabtu itu pagi, kalau Minggu itu sore. Sampai 8 gitu. Di Gading Kirana itu ya? Masih di Gading Kirana. Ya. Kalau tertarik bisa juga langsung ke app.ltlsports/club/lockdown tennis. Oh iya. Ada fitur klub ya. Ada, bisa nanti langsung join aja, ntar bisa chat Arthur langsung. Atau kalau pengen chat Arthur, tahu nomornya dari situ bisa. Tapi sebenarnya lockdown kan banyak ya. Gue cuma salah satunya dan banyak banget senior-senior lain juga dan mereka sangat welcome sih. Yes. Gimana lu melihat, kan sekarang lu aktif lah di dunia skena amatir ya, di turnamen-turnamenan, terus juga di league kita lu ikut dari awal, kayak dari salah satu yang dari awal banget lah, ikutan di LTL juga dan 3 ya, apa 2 ya? Kayak di awal lah.
Lu ngeliatnya gimana nih skena amatir di Indonesia ya, dan gimana biar bisa lebih gede lagi nih? Ini pertanyaan kita selalu tanya nih betul. ke semua guys. Karena mau ngeliat dari POV orang-orang yang kita undang nih. Karena gue lihat minat dari tenis masih tinggi banget sih menurut gue. Dan itu dari dulu sampai sekarang masih cukup oke. Bahkan sekarang makanya kita decide untuk dibuat lapangan karena kita melihat masih kekurangan lapangan di Jakarta. Salah satunya supaya itu. Belum keep up ya? Belum. Mungkin sangat secluded kayak di barat tuh banyak banget tiba-tiba. Tapi kalau di daerah-daerah yang timur, mungkin di utara juga terbatas. Bahkan ada yang di take down lah segala macam gitu. Memang masih seperti ini kurvanya menurut gue sih. Dan PLT pun sangat suportif banget kan dengan amatir tenis. Mungkin kemarin aku pernah lihat yang podcast sebelumnya juga. Masalah Ode ya. Ya itu kan salah satunya juga tuh. Ya benar juga sih, karena jujur men, teman adik-adik kita nih yang junior nih kalau nonton pertandingan junior sepi yang nonton. Tapi kalau nonton Clash of Squad kalian tuh ampun men. Bener. Serius. Kalau lockdown main tuh wah ramai banget. Nah jadi pengen banget tuh antusiasmenya itu kena ke para pemain juniornya juga sih. Jadi mereka juga tetap lebih semangat lagi kan. Karena ya itu kan tulang punggung negara nantinya. Betul. Itu sih. Itu emang federasi sama mungkin dari kita yang amatiran ini juga harus sinergi benar. Karena pernah lucunya tuh ya, Bradley pernah gue ikutin pertandingan orang gede itu Infinite. Oh iya. Mereka amazed ngeliat anak-anak kecil bisa mukul banget kayak gitu. Jadi kayak mereka nggak tahu mungkin tahu aja ada junior player kayak begini gitu. Ya kasihan yang gede juga sih ya. Kayak serba salah, kalah malu, menang normal gitu. Ya makanya itulah tenis gitu. Iya. Ya makanya kayak gue Bradley waktu itu di CWS di Lucky Tennis ya. Iya. Jadi waktu itu gue mau tanding nih. Lawan lu ya? Enggak. Oh enggak. Kalah kalau lawan dia. Aduh, enggak juga. Jadi kita dia nih kalah. Jadi kita lagi di Anwa, kebetulan Lucky lagi main. Terus kita ngeliat, terus beberapa dari tim gue, wah itu anak-anak kecil bagus-bagus banget ya. Sampai ada istilahnya nih, ini bocil-bocil kematian. Bocil-bocil kematian deh. Jadi ya cukup bagus sih, gue seneng juga sih. Ya, jadi memang mungkin ngebuka mata para pemain dewasa juga bahwa tenis itu dari kecil loh. Betul. Jadi pemain dunia gitu memang mereka banyak kan ya udah dari kecil begitu memang gitu sih. Jadi ya gue lihat makanya tenis amatir ini tetap harus gue lihat masih kurvanya masih akan tinggi sih. Amin. Dan juga memang thank you to YLTL juga untuk membuat platform untuk mereka main juga sih. Soalnya dari gue ngerasa kayak ada YLTL ada, terus makin ada nih komunitas-komunitas tenis nih, makin jadi berkembang banyak. Iya dulu tuh kan awal-awal kita banyak coba-coba ngeblas ke DM komunitas tenis. Dulu paling 10 belasan gitu kan kita yang kita belas. Sekarang kok ada ratusan ya? Banyak ya? Banyak juga. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan sebenarnya kita harapkan tuh ekosistemnya bisa grow bareng sih. Baik itu komunitasnya, baik itu turnamen-turnamennya, baik itu pelatihnya, baik itu lapangannya gitu ya. Bisa sama-sama olahraganya grow bareng-bareng gitu. Supaya semuanya makin gede gitu. Mudah-mudahan bisa kayak di Amerika ya, kayak USTA. Dan betapa banyaknya lah turnamen-turnamen yang ada di sana gitu ya dengan supaya bibit-bibitnya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Setuju. Karena menurut gue juga si komunitas tenis yang ada ini kan bikin menggairahkan juga nih, menstimulus orang jadi pengen main tenis. Jadi itu ya seneng sih. Dan harus kita jaga juga sih. Iya, dan selain itu juga memang gimana cara buat mereka maju ya harus banyak ikut tanding atau ketemu friendly gitu sih ya. Karena kalau ya seperti gue bilang tadi, kalau cuman main satu kelompok aja pasti akan di situ-situ aja. Tapi dengan bertanding lu akan belajar something new dan itu yang membuat
lebih maju sih. Yes, gue juga awalnya gitu. Awalnya kan ya satu grup gue doang gitu, main 10 orang gitu-gitu aja kan. Berasa udah jago nih gitu. Terus ikutan Infinite waktu itu gue anjrit. Kenapa gue ternyata gue masih goblok banget. Tapi lo ngerasain kan yang namanya tegang tanding pertama? Tegang banget gitu. Gue pertama kali ikut tanding, balik lagi setelah tenis main lagi setelah ya pokoknya pertama pandemi. Habis itu ikut pertandingan pertama Infinite waktu itu sama ada namanya Bangkit. Oh ya, double nih. Double Infinite ya. Bangkit itu salah satu yang pencetus di lockdown juga. Sekarang lagi di luar Jakarta. Itu rasanya pegang raket tangan dingin, gemeter, lo mau serve nggak bener, sampai gue ada satu game double fault semua. Serius. Itu lawannya nggak pernah ngapain tuh. Iya, gue sampai partner gue sampai marah Bangkit. Tapi kalau lu lagi mau mulai tanding nih Mas, kan pasti ada nervousnya dikit kan? Excited dan nervous tuh very thin line. Menurut gue. Itu gimana lu menghandle-nya itu tuh? Kadang-kadang kalau memang terlalu excited, susah tidur juga bisa men. Bangun-bangun tidur ya. Apalagi cara handle-nya, ya itu sebenarnya sih dengan lebih banyak berkompetisi akan lebih terasa jadi biasa menurut gue. Ujung-ujungnya jam terbang lah ya. Mungkin semakin itu sering ini lama-lama kebiasa gitu. Ya itu kayak yang gue bilang tadi, pertama kali gue balik lagi tanding sampai geter gitu sampai sekarang sih ya gue sih udah kayak lumayan lah bisa ngebantu, sekarang udah lebih bisa nahan gitu. Nah itu ya guys tips and trick Mas Arthur nih. Bahwa biasa kalau ikut turnamen terus gemeteran tuh. Oh iya biasa. Biasa Arthur pun begitu. Harus tegang tuh ada. Kalau terlalu relax justru nggak bagus menurut gue. Kalau kata Billie Jean King ya, pressure is privilege. Harus ada tegangnya men. Iya harus tegang ya. Kalau enggak lu nggak tegang, jantung lu nggak mompa juga kan. Adrenalin ya. Adrenalin ya. Ya benar juga sih. Anyway kita udah di penghujung dari podcast kita bareng Arthur dari Lockdown. Mungkin ada nggak terakhir nih, mungkin yang kita belum sempat bahas nih, tapi menurut lu penting kayaknya buat orang-orang tenis Indonesia pada dengerin nih. Mungkin untuk pesan-pesan komunitas dan pesan-pesan buat federasi, mungkin untuk junior perkembangannya. Ya kayaknya dengan sekarang PLT juga fokus ke komunitas, ke tenis amatir, mungkin mereka bisa mayungi suatu pertandingan yang memang sifatnya under PLT juga sih, menarik juga sih menurut gue sih itu, dan itu menyokong support ke komunitas, karena kan kemarin juga di podcast sebelumnya juga bakal banyak nih brand-brand yang akan bantu, termasuk di ya itu maksud gue kita salah satu di Lockdown juga kita pengen ada nah itu, tolong buat pertandingan di tempat kita. Oke, ditunggu kabar grand openingnya. Intinya dengan pertandingan bakal lebih seru lagi dan juga tenisnya akan lebih hidup lagi kan komunitasnya. Dan kita di Lockdown Arena siap untuk membantu itu sih. Siap, thank you banget nih Tur udah mau hadir ke studio kami. Padahal bukan studio kita, masih nyewa ini. Thank you banget. Udah beli nih. Nah, sun. Thank you banget atas waktunya ya, seru banget obrolannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.